Ini namanya dekel karbu. Fungsinya untuk mengalirkan bensin ke dalam mangkuk penampungan bahan bakar. Kita buka satu-satu. Saya bautnya sudah sangat dodol, jadi saya menggunakan baut yang besar, tidak menggunakan baut aslinya lagi untuk dekel karbunya. Sudah terbuka, dari sisa bensin. Di dekel Vespa itu ada pelampung. Fungsi pelampung ini untuk memutuskan aliran bensin ketika mangkok karbu penuh agar tidak banjir ke mesin ketika bensinnya tidak penuh. Ini pelampungnya, kita buka. Ini pelampung Vespa. Penyakit Vespa itu, karbu Vespa itu sering banjir. Penyebab banjir bisa terjadi karena pelampungnya bocor atau jarumnya yang sudah tidak mampu lagi menutup lubang masuk bensin. Misalkan kalau untuk jarum pelampung, gunakan yang ujungnya karet, jangan yang full. Gunakan yang ujungnya karet, bukan yang menutupnya lebih maksimal daripada yang full logam semuanya. Kalau Vespa suka banjir, sudah pasti penyebabnya adalah pelampung atau jarumnya, atau bisa jadi lubang masuknya kotor, jadi masuknya kotor, tidak bisa maksimal dia untuk tutupnya, atau kondisi standar yang miring, selalu miring ke sebelah kanan, jadi dia kanannya miring, jadi bensinnya mengalir terus, yang mengakibatkan bensin mengalir terus ke dalam ruang pembakaran hingga motor tidak dihidupkan. Ini peleknya untuk mencegah kebocoran. Kita simpan dulu. Pelampungnya sudah sini, mau kita bersihkan. Untuk bagian atasnya kita buka. Di dalamnya ada filter untuk mencegah kotoran dari tangki yang lolos dari filter tangki ke karbu. Ini filternya. Kita buka. Alhamdulillah bersih karena tangkinya masih ada filternya. Tanpa filter di tangki, selama filternya masih bagus, insya Allah tidak akan ada kotoran masuk karbu. Kita bersihkan. Untuk bagian-bagian lain, ini square karbu Vespa menggunakan dua, sama seperti pada karbu Jepang. Ada dua square bensin dan square angin atau langsam. Main jet atau pilot jet. Untuk pilot jetnya yang berukuran kecil, ini pilot jet, fungsinya mengatur untuk supaya rendah dalam Vespa. Ini untuk yang besar ini adalah stabilizer, di bawahnya ada main jet untuk mengatur kadar bensin masuk ke ruang bakar. Ternyata ini penyebabnya, motor saya ngadat-ngadat, di main jetnya ada kotoran. Ini penyebabnya kenapa motor saya tidak bisa berjalan dengan normal, begitu di gas besar langsung mati. Nanti kita bersihkan, kita taruh dulu. Untuk ukurannya, untuk di karbu Vespa, untuk
motor saya sekarang ini saya menggunakan untuk anginnya saya menggunakan ukuran 150 DE5 dan main jetnya ukuran 90. Kalau untuk di main jet ada 3 bagian ya. Ini ada main jet, ada untuk mengkalibrasikan udara yang masuk ke misalkan karbu sama pengaturan angin. Bagian bisa kita lepas. Terdiri dari 3 bagian. Kalau untuk supir anginnya ini 1. Fungsi main jet ini mengatur jumlah bensin yang masuk ketika RPM tinggi, mesin tinggi. Jadi begitu kita mesin tinggi sudah tidak menggunakan selotip lagi, kita menggunakan main jet. Fungsinya sama pada karbu atau Jepang juga sama. Ini adalah setelan idle atau setelan putaran gas, setelan gas tinggi rendahnya gas untuk posisi idle. Berbeda dengan karbu Jepang kayak BWK atau PE. Untuk Vespa sketnya itu bentuknya titik, tidak bulat. Untuk sketnya seperti ini, tipis, sudah makan, masih baik untuk digunakan. Masalah. Kalau dia sudah mulai aus, biasanya ada terjadi kebocoran angin yang mengakibatkan keran mesin begitu kita turun gas masih tinggi saja. Berarti sketnya minta diganti. Terus selanjutnya bagian jok ini berfungsi ketika mesin dalam kondisi dingin pertama kali dihidupkan, kita tarik joknya, tariknya kalau dibakar ini jok, ini jok itu untuk menghidupkan mesin kondisi mesin dingin. Mengenali bagian-bagian dari joknya. Ya, ngomong-ngomong soal sepuir bensin atau bagian main jet yang 3 biji tadi, untuk ukuran standar motor PX tahun 82 ke bawah, 79, 80, 81, 82 itu menggunakan sepuir standarnya, atasnya 160, yang tengah atas menggunakan 160, ininya menggunakan 160. Oke. Untuk ini untuk PX bawah, atasnya menggunakan 150, bawahnya menggunakan BE5. Kalau yang ininya standarnya tidak salah 98 atau 100, 102. Tapi untuk eksklusif dan juga Excel dia menggunakan 160 BE3 dan bawahnya 102. Oke, bautnya sudah kita lepas. Nah, ini bentuk cuknya. Ini bentuk cuknya. Nah, di dalam cuk sendiri juga ada sepuirnya. Oke, kita buka sepuirnya. Ini untuk mengatur jumlah bensin dan udara yang masuk ke uang bakar ketika cuk ditarik. Ini bentuk sepuirnya, berbeda dengan mirip-mirip dengan sepuir angin atau pilot jet, tapi atasnya lebih besar dan lebih pendek. Oke, setelah terbuka semua, yang terakhir ini adalah setelan angin. Nah, ini setelan anginnya. Fungsi dari setelan angin itu untuk menentukan, untuk mengatur kelangsaman putaran mesin. Biasanya untuk Vespa menggunakan settingan
1,5 putaran sampai 2,5 putaran, tergantung kebutuhan mesin, bisa lebih atau bahkan kurang. Ini bentuknya seperti ini. Chip. Kalau untuk yang menggunakan pompa oli dia panjang bentuknya, atau untuk eksklusif atau Excel dia panjang. Oke, sudah potong semuanya, ada spray, bisa kita bersihkan. Untuk ini kosong, bisa mulai kita bersihkan. Pembersihannya bisa menggunakan bensin atau kalau ada bisa menggunakan karbu cleaner lebih baik. Jadi kerak-keraknya bisa hilang semua. Oh ya, untuk motor yang menggunakan pompa oli ketika pemasangan hati-hati lubang ini jangan sampai karena lem atau tertutup, karena ini jalur oli dari pompa oli untuk masuk ke mesin. Biasanya waktu kita masang tepat packing karbu ke mesin, apabila menggunakan lem hati-hati di lubang ini dan sampai terkena lem, biasanya menyumbat alur dari oli masuk ke mesin yang bisa menyebabkan mesin terlalu panas karena kekurangan oli dan bisa ngejim atau cek bahasa lainnya. Oke. Untuk pembersihan karbu sih tidak terlalu rumit ya, kira-kira kotor aja bisa disikat menggunakan sikat gigi atau kuas. Kalau ada kuas juga pakai kuas ya. Tapi saya pemasangannya bukan di kotornya sih, nanti karena spray tersumbat tadi sudah pakai masalahnya. Nah, untuk lubang-lubang ini misalkan kalau ada kompresor, pakai kompresor. Nah, kalau pakai karbu cleaner lebih bagus ya, karena lebih kecil, bisa lubang ini bisa terjangkau. Kalau kira-kira aja kita bisa menggunakan pompa, kalau ada pompa buat bersihkan lubang. Kalau saya ada pompa, saya coba pompa. Oke, kita ini lubang untuk cuknya tutup, pastikan tidak ada yang tersumbat. Kalau ada kawan-kawan itu membersihkannya dengan cara direbus, ada juga direbus dengan air panas sampai mendidih, sampai mendidih untuk menghilangkan kerak-kerak di dalamnya. Jika sudah dibersihkan seperti ini masih ngadat karbunya, bisa dicoba dengan direbus. Kalau saya sendiri sudah mempraktekkan, alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada kendala, juga karbunya jadi bersih. Saat ini saya nggak bersih, udah bersih, sudah bersihkan dalam kuas saja, langsung pompa, kita keringkan. Sisihkan untuk spuyer. Spuyer ini lubang-lubangnya tidak ada yang menyumbat. Saya menggunakan dari jauh, kita gunakan jarum karena lubang-lubangnya tidak tersumbat. Nah, kalau lubang yang tersumbat akibatkan dari bahan bakar, atau kalau tersumbat menyebabkan mesin menyala dengan tidak normal, atau bisa mengakibatkan mogok. Kompresornya kompresor congor. Ini kita pasang. Selanjutnya tadi yang tersumbat kita masukkan ke ini dia. Ini dia kotorannya yang menyumbat, jadi motor saya ngadat jalannya nggak normal nih, kelihatan ya.
nggak kelihatan ya. Oke, sudah dibersihkan, ini pasang lagi dan pastikan nggak ada yang menyumbat lagi. Oke, masukkan ke lubangnya lagi sambil dilihat lagi, pastikan benar-benar tidak ada kotoran yang menyumbat. Kita sambil membersihkan lainnya dulu, kita bersihkan semuanya dulu, terus kita pasang lagi. Oke, udah selesai dibersihkan semuanya, part-partnya, bagian-bagiannya. Kita mulai rakit kembali untuk karbunya. Oke, kita masukkan untuk spoilernya. Sampai ada yang ketinggalannya, kencangkan sebuknya aja, jangan terlalu kencang. Ya, kalau terlalu kencang malah penyok di dalamnya, jadi menghambat lubang-lubangnya bisa menyempit. Ini biar tusuknya. Pasang suknya. Untuk bagian skepnya, ini skepnya, ada karetnya, jangan sampai hilang karetnya waktu pembakaran, karena ini mencegah kotoran masuk ke dalam skep. Kita pasang skepnya, skepnya. Ada yang polos, ada yang celakannya kayak gitu, ada yang lebih seperti ini. Kalau untuk yang lebih, fungsinya untuk menahan menarik skep agar tidak lolos dari lubangnya. Kita pasang skepnya, kita pasang pelnya. Kita masukkan. Oh ya, satu Vespa itu ada macam-macam ya ukurannya, tapi bentuknya semua sama. Model Afghan dan itu modelnya sama semua seperti ini. Yang membedakan ukuran venturinya sama dia pakai pompa oli atau tidak. Kalau untuk pada pompa olinya ada lubang di sini untuk mengalirkan olinya. Kalau untuk yang non pompa oli, olinya masih campur dengan bensin, dia ada lubang tapi tidak tembus. Ya, untuk ukurannya untuk super 2015, spin 2017, atau kalau untuk PX, Excel, eksklusif itu menggunakan karbu 2020, dan untuk Spartan 2424, atau untuk versi upgrade-nya ada ukuran venturinya yang 2626, lebih besar
berbeda dengan spesial ya. Kalau spesial dia kartunya berdiri. Oke, ini karet untuk buangan bensin jika luber di mangkok penampungan bensinnya. Bagian deksel kita pasang. Ini perpaknya belum masih tebal dan masih layak, kita nggak ganti. Nah, untuk berhubung punya saya bermasalah dengan banjir, jadi untuk ngakalnya bisa diberikan ganjel kertas seperti ini di tempat pengait jarum pelampungnya seperti ini. Lalu kita pasang. Hati-hati saat mendorongnya, takut patah yang bagian sisi yang belah ini. Ini untuk bagian filter atasnya. Bebas sih sebenarnya cokannya nih mau di mana, bolak-balik juga masalah. Ini silnya, karet silnya agar tidak bocor. Biasanya sering terjadi bocor bensin itu dari lubang baut. Jika terjadi kebocoran dari lubang baut ini, kalau untuk karbu yang masih normal atau baru atau belum ada perubahan, dia ada ringnya seperti ini. Biasanya kalau yang suka bocor, ring ininya sudah tidak ada, diganti dengan kertas atau yang lainnya sama untuk mulai terjadi bocor, atau bisa jadi karena drat bautnya sudah dol atau rumah bautnya sudah dol. Untuk mengakalinya, ringnya bisa diganti dengan packing kertas yang lebih tebal, jadi begitu kita kencangkan dia bisa menekan maksimal ke lubang bautnya agar tidak terjadi kebocoran. Kalau sudah dol bisa diakali dengan benang atau seng. Tapi kalau itu masih tidak menyelesaikan masalah ya berarti dekselnya harus diganti. Kalau masih ada, kalau ada kawan-kawan yang punya solusi lain bisa ditambahkan nanti di kolom komentar. Oke, kencangkan secukupnya, kira-kira udah nggak bocor lagi. Oke, kita pasang. Pilih anak wedok nangis sih. Taruh dulu. Oke, kita kencangkan sekencang mungkin agar tidak terjadi kebocoran, karena rawan bocor ke bagian sini. Di maksimal mungkin aja tuh, kira-kira takut lubang bautnya malah dol nanti. Setelan gasnya, ini untuk baut setelan anginnya jangan lupa pernya, kalau tidak dipasang per nanti dia bisa lepas sendiri terkena getaran mesin. Untuk pemasangannya kita pentokkan dulu. Kalau untuk saya sebelum mesin menyala atau posisi karbu seperti ini, saya biasa menggunakan setelan
1/3/4 putaran. Nanti setelah kita pasang ke mesin baru kita setel ulang. Nah, 1,5/4 putaran. Oke, sudah selesai. Tinggal kita pasang ke mesin dan kita coba untuk pengaturannya. Pasang karbunya. Oke, kencangkan secukupnya. Hati-hati waktu mengencangkan karena untuk baut tanamnya rawan dol. Kalau sudah dol nanti susah kita mengencangkan karbunya, bisa terjadi kebocoran angin atau motornya tidak melangsang, polarnya juga tidak maksimal. Oke, setelah kencang bisa kencangkan. Mengencangkannya kita bisa menggunakan kunci 10. Hati-hati, ini juga daerah yang rawan dol. Kalau sudah dol bisa rebus semena-mena bensinnya. Oke, sudah selesai. Coba pasang pilihan. Terakhir aja sambil kita setel. Oke, kita buka kerannya.